Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang selalu menyadari kesalahan, menyadari kekurangan, menyadari kebodohan. Karena sesungguhnya orang yang baik itu bukan orang yang merasa dirinya paling baik, tetapi ketika orang itu merasa dirinya ada kekurangan. Orang yang baik biasanya dia nggak pernah butuh pengakuan dari orang lain. Orang baik biasanya hanya butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menyadari kekurangan, menyadari kebodohan, menyadari banyak dosa, dan mudah-mudahan setelah kita sudah menyadari dosa, kita mau memperbaiki diri, kita mau bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Semua manusia banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa itu ketika mau menyadari dosanya dan mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian Kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-10. Yang bisa membuka hadis, silahkan dibuka hadisnya. Atau yang mungkin tidak bisa membuka hadisnya, bisa melihat, bisa mendengarkan juga, tidak apa-apa. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala thayyibun, itu maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu atau menerima amalan illa thayyiban, kecuali sesuatu itu juga didasari dengan kesucian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minin, telah menyuruh kepada orang-orang yang beriman, kepada kita, bima amara bihil mursalin, yang itu juga Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang thayyib, yang bersih, yang suci, yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang bersih, dari rezeki yang halal. Summa dzakara rajula, kemudian Rasulullah menjelaskan ada seorang laki-laki yutilus safara, yang melakukan perjalanan panjang, asy'asa aghbara, yang bajunya kusut kemudian berdebu, yamuddu yadaihi, seorang laki-laki itu menadahkan kedua tangannya, ila samai, ke arah langit. Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, kemudian baju yang dipakai juga dibeli dengan uang haram, wa ghudhiya bil haram, dan banyak diliputi dengan kehidupan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, terus dari mana, kata Rasulullah,
akan diterima doanya, akan diterima amal ibadahnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan membahas hadis yang ke-10. Tadi sudah kita baca dari kata per katanya. Sekarang kita akan menjelaskan hadis yang ke-10 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang dikatakan Rasulullah dirindukan oleh surga. Ya. Jadi artinya kalau orang sudah dirindukan oleh surga, maka apa yang disampaikannya itu pasti dijamin sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ini isi hadis yang ke-10. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan hanya menerima amalan-amalan yang suci juga. Nah, penjelasan hadis ini itu artinya bahwa ketika kita mau melakukan amaliyah-amaliyah dan kemudian amaliyah itu mau diterima oleh Allah, pastikan amaliyah-amaliyah itu kita warnai dengan amaliyah-amaliyah yang baik, dengan amaliyah-amaliyah yang benar, dengan amaliyah-amaliyah yang suci. Ya. Jadi ketika ada orang bersedekah, sedekah itu baik. Tapi apakah sedekah itu diterima oleh Allah? Nanti akan dilihat yang disedekahkan itu rezeki halal apa rezeki haram. Ya. Jadi sedekahnya baik, tetapi kalau harta yang disedekahkan itu adalah rezeki yang tidak thayyib, rezeki yang haram, maka kalau kita buka dalam kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i, orang yang bersedekah dengan uang haram itu seperti orang mencuci air najis, ya, mencuci sesuatu yang najis dengan air kencing, gitu. Ya, jadi sudah najis dicuci pakai air kencing. Kira-kira membawa nggak efek kepada kebersihan? Apakah membawa efek kepada kesucian? Ya, tidak akan berfaedah kalau orang itu membersihkan sesuatu yang najis dengan sesuatu yang najis juga, gitu. Maka begitu ya, sedekah ketika dilakukan dengan uang-uang yang haram, maka sedekah itu tidak akan mendatangkan pahala, tidak akan mendatangkan nilai, ya, tidak ada faedahnya. Seperti kalau orang mencuci najis dengan air kencing tadi, ya sama aja gitu. Dicuci nggak dicuci ya tetap saja itu sesuatu yang najis. Maka di dalam istilah dalam Quran atau dalam hadis tidak ada istilah money laundry, tidak ada penyucian uang. Gitu. Kan ada orang hasil korupsi terus disedekain gitu, biar dosa korupsinya hilang, ya nggak ada. Ya kalau sesuatu memang itu haram, maka tetap walaupun disedekahi tidak akan menghilangkan keharamannya itu. Nah, maka pastikan apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang benar, ya, yang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pentingnya mencari rezeki, ya, yang halal itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah. Nah, Al-Jumu'ah itu adalah surat 62 ayat yang ke-10. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana Allah menjelaskan, ya, mencari rezeki supaya rezeki itu betul-betul halal. Dan kalau rezeki itu halal, maka insya Allah ketika disedekahkan itu akan mendatangkan nilai. Karena Allah maha suci, ya, halal itu artinya suci kan, maka Allah menerima amalan juga, amalan-amalan yang suci. Ya. Kita bisa lihat di surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ard.
Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Apabila kita sudah selesai sholat, maka jangan pasif. Nah, jadi ketika kita sudah selesai sholat, jangan terus kita pasif, tetapi bertebarlah di muka bumi. Nah, ini menunjukkan betapa ikhtiar, betapa usaha itu adalah merupakan kewajiban manusia. Jadi begitu selesai sholat, jangan pasif, langsung kita bertebaran di muka bumi cari rezeki. Ya, bekerja, cari nafkah. Berarti bekerja itu juga bisa bernilai ibadah. Kalau bekerja itu bisa menjaga dari hal-hal yang haram. Kalau bekerja itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang thayyib, dengan cara-cara yang benar. Maka memaknai ibadah itu nggak bisa hanya dimaknai dari ibadah-ibadah yang makdoh saja. Bekerja bisa jadi ibadah. Kalau pertama tujuannya bekerja, kalau seorang suami ya, supaya keluarganya tidak menjadi beban orang lain. Itu kan sesuatu yang mulia. Ya. Atau seorang suami bekerja ya untuk menafkahi anak istrinya. Ya. Jangan sampai anak istrinya nanti tidak tercukupi kesejahteraan. Ya. Karena kadal fakru ayakuna kufron, kadang kemiskinan itu bisa menyeret orang kepada kekafiran. Kalau seorang suami dia bekerja diniatkan supaya keluarganya nggak jadi beban orang lain, dan dengan cara bisa menghindari sesuatu yang haram, maka insya Allah pekerjaan itu juga akan mendatangkan nilai pahala. Ya, makanya saya agak heran ketika ada salah satu jamaah ya datang ke saya, kemudian dia menyatakan, Pak Ustadz, saya mau resign dari pekerjaan saya. Loh kenapa? Saya mau fokus Pak Ustadz, biar hari-hari saya bisa ibadah. Nah ini kan pemahaman ibadah yang disempitkan gitu. Ya, karena orang tuh nganggap ibadah itu apa? Ngaji terus, sholat terus. Padahal bekerja juga ibadah. Makanya perintah bekerja di surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang ke-10 itu dibarengkan dengan perintah sholat kan. Setelah selesai sholat, langsung itu. Maka bertebarlah di muka bumi. Cari rezeki. Dan setelah Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, coba lihat ayat lanjutannya itu apa? Wadhkurullah. Nah, ini pentingnya di sini nih. Saat mencari rezeki, jangan tinggalkan Allah. Saat mencari rezeki, carilah Allah. Jangan ketika mencari rezeki hanya untuk mencari kenikmatan saja, hanya untuk mencari kekayaan saja. Ingat, rezeki yang ngasih Allah. Jangan rezekinya kita kejar, tapi sementara Allah yang ngasih rezeki kita campakkan, kita nomor kesekiankan. Jadi harusnya kalau kita mau mendapatkan bahagia, jangan hanya mengejar banyaknya rezeki, tapi cari Allah yang ngasih sumber kebahagiaan. Hari ini kan banyak orang mencari rezeki ditanya, Mas, kok berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tulangmu kamu banting-banting. Biar apa? Selalu alasannya apa? Iya, biar hidupku bahagia. Ya kan sering kan kita dengar istilah-istilah itu gitu. Jadi mencari rezeki mati-matian biar bahagia. Padahal kebahagiaan yang ngasih siapa? Udah jelas kebahagiaan itu yang ngasih Allah. Lah kalau kebahagiaan yang ngasih Allah, konsepnya harusnya dirubah dong. Saat cari rezeki, jangan cari bahagia, tapi saat cari rezeki, cari Allah juga. Karena Allah yang memberikan kebahagiaan. Ya. Banyak orang yang ketika mencari rezeki, selalu yang dikejar adalah jumlahnya. Padahal kalau kita buka di dalam hadis, rezeki itu tidak hanya dilihat dari jumlah banyaknya, tapi rezeki juga akan dilihat dari keberkahannya. Nah, ini sering dilupakan oleh manusia. Apa sih berkah itu? Al-barokah, ziyadatul khair, wasa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Makanya ketika hidup ini sudah dapat berkah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Berarti harusnya kalau cari rezeki, jangan cari banyaknya, cari keberkahannya. Makanya pemirsa di FTV, coba buka deh. Di hadis-hadis Rasul itu, Rasul nggak pernah tuh berdoa supaya, ya Allah jadikan kami orang kaya. Nggak pernah. Ya, walaupun nggak dilarang orang Islam kaya gitu loh ya. Tapi Rasul sendiri nggak pernah minta, ya Allah jadiin kami orang kaya. Nggak. Tapi Rasulullah selalu minta apa? Inni as'aluka rizqan halalan
thayyiban mubarakah. Ya Allah, berikan rezeki yang baik, halal dan berkah. Kenapa? Karena kalau sudah berkah, insya Allah akan cukup. Ya, insya Allah akan cukup. Nah, mungkin kalau saya nerangin seperti ini, mungkin ada orang akan bertanya gitu, Pak Ustadz bilang walaupun sedikit kalau berkah pasti cukup. Faktanya Pak Ustadz, faktanya hari ini sudah punya duit banyak belum cukup Pak Ustadz. Apa benar bahwa berkah itu sedikit pasti cukup? Nah, berkah itu bukan kajian intelektual, berkah itu bukan kajian logika, berkah itu kajian spiritual, kajian iman. Ya, kajian iman. Kalau kita gunakan akal, akhirnya matematika kan? Iya ya, yang banyak aja belum tentu cukup, apalagi sedikit, pasti enggak cukup. Sementara kalau bicara berkah, maka walaupun sedikit, kalau Allah sudah berkahkan akan cukup. Saya mau ambil contoh ya, Bapak Ibu pasti sudah sering melihat binatang sapi, ya, binatang sapi sampai ada surat namanya Al-Baqarah, sapi itu. Binatang sapi secara statistik angka kelahiran sama angka kematian itu banyakkan angka kematian. Sapi lahir setahun cuma satu kali. Sementara dipotongnya sapi setiap hari. Apalagi saat Idul Kurban, jutaan sapi disembelih. Tapi pernah enggak kita dengar berita dunia kekurangan sapi? Padahal setahun lahir satu kali kan? Dipotongnya setiap hari. Kita enggak pernah dengar kan di dunia kekurangan sapi. Kenapa? Karena sapi diberikan berkah oleh Allah. Inilah yang dimaksud sedikit kalau berkah Allah cukupkan. Ya. Coba. Kenapa sapi dikasih berkah? Nah, kita belajar lagi. Ya, kita belajar dari sapi ini, ya. Kita belajar. Kenapa sapi dikasih berkah? Ya, karena sapi itu salah satu binatang yang hidupnya banyak memberi manfaat terhadap kehidupan manusia. Nah, berarti kuncinya berkah itu. Kalau hidup mau berkah, jadilah kita memberi manfaat buat orang lain. Kalau kita tinggal di satu wilayah, jangan ketika kita hadir di wilayah itu, wilayah jadi enggak tenang gara-gara kehadiran kita. Jangan. Tapi jadilah orang yang ketika kita datang di satu tempat, tempat itu menjadi sejuk, tempat itu menjadi indah karena kehadiran kita. Itulah yang dimaksud hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ketika manusia memberi manfaat buat orang lain. Berarti kalau kita mau cari rezeki yang berkah, jangan cuma ngejar banyaknya. Ya, tetapi jadikan rezeki yang sudah kita miliki ini bisa membahagiakan orang lain. Bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menjelaskan surat Al-Jumu'ah ayat yang ke Yang ke 62 ayat yang ke-10 tadi, setelah sholat bertebalah di muka bumi, cari rezeki dan jangan lupa kita ingat Allah. Nah, berarti kalau kita mencari rezeki ya harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dimaksud kita cari rezeki itu mengingat Allah. Kalau orang mengingat Allah, mana mungkin dia nabrak-nabrak yang haram. Itu maksudnya. Ya. Jadi ingatlah sebanyak-banyaknya Allah dalam kita mencari rezeki. Maka sebaiknya cari rezeki jangan ngejar rezekinya, kejar Allah dong yang ngasih rezeki juga itu. Ya. Jadi kalau kita udah ketemu Allah, ya efeknya rezeki itu yang ngasih Allah kok gitu. Kalau kita kejar rezeki, mungkin rezeki dapat, apakah rezeki itu pasti membawa kebahagiaan? Sementara yang sumber kebahagiaan kita tinggalkan gitu. Kan sumber yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Makanya konsep di surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang ke-10 itu, setelah sholat cari rezeki. Setelah kita saat mencari rezeki, kita juga harus ingat Allah supaya berkah tadi. Nah, dan diakhiri dengan ayat apa tadi? La'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan keberuntungan, supaya kita mendapatkan kesuksesan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amaro bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyuruh kepada para utusan-utusannya untuk
menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Ya. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul. Inilah yang Allah sampaikan pada para utusannya, para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Maka makanlah dari rezeki yang baik. Nah, kalau pekerjaannya itu baik, kan otomatis akan melahirkan rezeki yang baik. Dari rezeki yang baik, kemudian dimakan, dimasukkan ke perut, maka dari perut ini akan membuat energi, kefikiran. Dari pikiran yang baik, melahirkan ide yang baik. Dari ide yang baik, melahirkan pekerjaan yang baik. Dari pekerjaan yang baik, akan melahirkan hasil yang baik. Jadi segala sesuatu itu bisa dimulai dari apa? Dari usaha dan pekerjaan kita. Maka pilih-pilihlah pekerjaan yang betul-betul itu sesuatu yang halal. Jadi dalam konsep Islam itu cari duit bukan hanya banyaknya, tapi cari duit adalah lebih kepada kehalalannya. Kehalalannya. Ingat Bapak Ibu, Nabi Adam itu tadinya di surga ya. Ketika Nabi Adam memakan makanan yang haram, kan langsung dikeluarin dari surga. Nah ini kan cukup menjadi catatan buat kita. Kalau yang sudah di surga, gara-gara makan makanan yang haram dikeluarin, terus bagaimana kita yang masih di dunia, setiap hari kepengen masuk surga, tapi kok makannya hasil korupsi. Ya, makanannya dari hasil-hasil yang haram, terus setiap hari masuk surga. Loh apa enggak belajar dari Nabi Adam? Nabi Adam itu sudah di surga loh, gara-gara makan buah khuldi, kan diharamkan oleh Allah kan? Ya. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghudan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadis syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah biarkan Adam silahkan masuk surga, makan apa saja, tapi tolong jangan makan buah khuldi karena buah itu diharamkan oleh Allah. Ternyata Nabi Adam makan yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Terus bagaimana kita yang masih di dunia gitu? Jadi ketika kita mau masuk surga, nggak cukup hanya sholat tok, nggak cukup hanya ngaji tok. Pastikan makanan asupan makan yang kita masukkan ke perut kita itu dengan sesuatu yang halal juga. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa qala ta'ala, kita lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang thayyib, dari rezeki yang halal tadi. Ya. Summa dzakara rajul. Setelah itu Rasulullah menceritakan, dalam hadis itu menceritakan ada seseorang yang dalam perjalanan musafir. Ya, disebutkan itu summa dzakara rajula yutilu safara ash'asa agbaro. Rasulullah menjelaskan ada seorang yang dalam perjalanan bajunya lusuh, kemudian berdebu, dan kemudian dia menadahkan tangannya ke langit. Artinya dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dan setelah dia berdoa, kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Sementara mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mat'amuhu haram. Makanan orang itu dari rezeki yang haram. Baju yang dipakai juga dibeli dengan uang haram. Kemudian tempat yang dibuat ibadah dibangun dengan uang haram. Kata Rasulullah, kaifa yustajabu amaluhu, kaifa yustajabu du'auhu. Dari mana Allah mengabulkan doa-doanya. Nah, berarti supaya doa dikabulkan sama Allah, enggak cukup hanya berdoa sampai panjang lebar. Tetapi doa dikabulkan syaratnya adalah makanan kita ya jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram. Baju yang kita pakai saat berdoa pastikan dibeli dengan uang haram. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan hanya menerima kalau sesuatu itu juga suci juga. Nah, mudah-mudahan hadis yang singkat ini mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita supaya kita lebih hati-hati untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Supaya kita mampu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu cari rezeki yang halal, makanan-makanan halal, insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kajian hadis yang ke-10 ini bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.